Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Kalau sebelumnya saya sudah membahas mengenai manga Mokuseruko no Yonkishi chapter ketiganya, kali ini giliran chapter keempatnya. Kekuatan sihir Percival memang baru saja bangkit di akhir chapter lalu. Dan bangkitnya sihir Percival ini terpicu karena dia hampir kalah dari Pelgard. Tapi menariknya, ternyata Percival sama sekali tidak menyadari hal itu. Karena di chapter keempat ini, Percival diperlihatkan kebingungan serta bertanya-tanya kenapa bisa memukul Pelgard sampai menimbulkan efek sejauh itu. Dan saat Pelgard mempertanyakan mengenai ucapan Percival sebelumnya yang mengatakan kalau dirinya tidak memiliki kekuatan sihir dengan tujuan meminta penjelasan perihal kekuatan apa yang ia gunakan saat ini, hal itu malah membuatnya kaget serta panik. Saking kaget dan paniknya, sang tokoh utama kita ini sampai melakukan berbagai macam cara supaya dapat menghilangkannya. Mulai dari menggerakkan kedua tangannya dengan sangat cepat, sampai berlarian pun Percival lakukan juga agar bisa menghilangkan sesuatu yang menempel di tangannya tersebut. Pada akhirnya, apapun yang dilakukan Percival memang tidak berhasil menghilangkan kekuatan sihir yang menempel di kedua tangannya itu. Namun lucunya ketika dia tengah berusaha menghilangkan sesuatu yang menempel di tangannya tersebut, Percival tanpa sengaja mengarahkan kekuatannya itu ke arah Pelgard. Yang hal itu tentunya mengakibatkan Pelgard harus terlempar lagi. Dan kali ini dia terlempar lebih jauh daripada sebelumnya. Karena serangan Percival kali ini memang sama sekali tidak pernah ia duga. Makanya Pelgard tidak sempat menahannya yang mengakibatkan dia terlempar lebih jauh dari sebelumnya. Setelah itu, Doni yang melihat pertarungan dari jarak yang lumayan jauh memang langsung memberitahu Percival kalau yang ada di tangannya itu adalah kekuatan sihir. Dan setelah mendengar hal itu yang awalnya sempat bingung dan panik, akhirnya malah membuat Percival merasa senang. Yang hal itu sangatlah masuk akal. Lantaran siapa yang tidak akan senang kalau mengetahui kalau dirinya mendapat kekuatan baru setelah sempat tersedut dan hampir kalah dalam pertarungan. Dan saat itulah Pelgard memutuskan untuk mulai bertarung serius. Sebab dia yang awalnya tidak mau bertarung dengan menggunakan senjata saat melawan Percival akhirnya mengambil senjatanya. Tapi yang menarik dari kejadian ini bukanlah hal itu, melainkan mengenai ucapan Pelgard yang lumayan bingung dengan tipe sihir milik Percival. Soalnya karakteristik dari sihir kepunyaan Percival mirip dengan dua tipe sihir, yakni tipe penghancur serta tipe mantra. Percival yang pada dasarnya merupakan anak yang polos dan juga jujur tentunya tetap ingin bertarung secara adil. Makanya setelah tahu kalau bisa memakai sihir, dirinya langsung meminta izin untuk menggunakannya. Yang tentu saja Pelgard dengan senang hati memperbolehkannya. Dan setelah mendapat izin, pastinya membuat Percival sangatlah senang. Makanya meski yang memberinya izin adalah seorang musuh, dia tetap mengucapkan terima kasih. Setelah mendapat kekuatan baru, Percival memang terlihat kembali bersemangat. Karena dengan kekuatan barunya tersebut, dia merasa pasti akan dapat mengalahkan Pelgard. Lalu setelah berhasil keinginannya untuk mengetahui tentang ayahnya bisa menjadi kenyataan. Tentunya Pelgard yang sudah mulai serius tidak akan menahan diri lagi saat melawan Percival. Makanya kalau sebelumnya dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan sihirnya, kali ini setelah ronde kedua dimulai, dia langsung menggunakannya. Dan ternyata sihir Pelgard merupakan sihir api, yang sama dengan kepunyaan Katz. Cuma kalau sihir Katz sangatlah lemah, sedangkan sihir Pelgard jauh lebih kuat. Bahkan bisa dibilang level sihir mereka berdua sangatlah jauh berbeda. Dengan kecepatan yang dia miliki, Percival memang bisa menghindari serangan sihir api milik Pelgard. Cuma sayangnya karena sihir api itu bisa dikendalikan dari jarak jauh oleh Pelgard, jadinya secepat apapun pergerakan Percival tetap saja membuatnya kesulitan. Bahkan setelah Pelgard menggunakan kekuatan sihirnya membuat Percival kesusahan walaupun hanya untuk berusaha mendekat. Dan setelah itulah kejadian menarik lainnya terjadi. Pasalnya setelah merasa kesulitan untuk menghindar, Percival pun bertaruh dan berencana mengadu sihirnya dengan sihir api kepunyaan Pelgard. Dan mengejutkannya, selain bisa memberikan serangan, sihir milik Percival tersebut ternyata juga dapat memantulkan sihir lain. Dengan kata lain, untuk sekarang yang telah kita ketahui kalau sihir milik Percival ini mempunyai dua kegunaan. Yang itu memberikan serangan sekaligus memantulkan serangan sihir lawan.
Setelah berhasil menahan serangan sihir milik Belgard, tentunya Percival merasa amat senang. Tapi di saat dia senang inilah perhatiannya menjadi teralihkan dan kewaspadaannya berkurang. Yang hal itu berakibat sangat fatal. Soalnya Belgard yang memiliki pengalaman bertarung lebih banyak sama sekali tidak membuang-buang kesempatan itu. Dan langsung melancarkan serangan yang tidak dapat ditahan atau dihindari oleh Percival. Percival yang terkena serangan sihir api Belgard pastinya sangatlah terkejut. Dan mengerikannya rupanya sihir api ini bukanlah api sembarangan. Karena menurut Belgard sihir apinya tersebut tidak akan pernah padam kalau bukan dirinya sendiri yang menghentikannya. Makanya dia menyarankan supaya Percival menyerah sebelum dia benar-benar habis terbakar sampai berubah menjadi abu. Walau nyawanya tengah terancam, Percival memang tetap tidak mau menyerah. Lantaran kalau dia sampai menyerah maka dirinya tidak akan bisa mendapatkan informasi mengenai ayahnya. Dan dengan tekadnya yang amat kuat itu akhirnya membuat penguasaan Percival atas penggunaan sihirnya menjadi semakin meningkat. Buktinya yang awalnya dia hanya bisa mengeluarkan sihir pada kedua tangannya saja, sekarang saat nyawanya terancam membuat Percival mampu menyebarkan kekuatan sihirnya untuk melapisi seluruh tubuhnya. Dan hal itu tentunya membuat Belgard sangat kagum dengan kecepatan beradaptasi yang dimiliki oleh Percival. Memang benar Percival telah berhasil melapisi seluruh tubuhnya dengan kekuatan sihir yang ia miliki. Tapi menurut Belgard semua itu sudah sangat terlambat. Lantaran bagaimanapun sihir apinya telah membuat Percival mendapat luka yang lumayan banyak. Oleh sebab itu tidak mengherankan pula kalau Belgard sekali lagi memberikan saran supaya Percival menyerah. Dan setelah Belgard memberi saran inilah lagi-lagi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pasalnya tanpa Belgard sadari tiba-tiba ada sosok kecil mirip Percival yang menempel di tangannya. Dan mengejutkannya sosok kecil yang mirip dengan Percival itu jumlahnya bukan hanya satu saja. Melainkan ada banyak. Dan mereka semua dengan imutnya berusaha menempelkan diri pada tubuh Belgard. Sebagai seorang kesatria suci berpengalaman, pastinya Belgard bisa langsung menyadari apa yang sebenarnya tengah menempel pada dirinya tersebut. Dan menurutnya sosok kecil yang mirip seperti Percival itu merupakan sebuah golem sihir. Yang itu berarti menurut Belgard kekuatan sihir Percival ini merupakan tipe degenerasi. Alasannya lantaran sampai sekarang Percival terus bisa mengubah kekuatannya. Golem-golem sihir itu memang tercipta dari kekuatan sihir Percival. Namun dia membuatnya secara tidak sadar. Akan tetapi meski Percival menciptakan golem sihir ini dengan tidak sadar, menariknya golem-golem itu seakan tahu apa keinginan dari penciptanya. Soalnya golem-golem ini berucap menang ketika berusaha menempel pada tubuh Belgard. Dan hebatnya walaupun wujudnya imut, kekuatan mereka semua juga tidak bisa dianggap remeh. Buktinya terlihat dari ucapan Belgard yang mengatakan kalau golem ciptaan Percival ini memiliki kekuatan yang hebat. Setelah melihat kalau para golem-golem ini secara terus-menerus berusaha menempel pada dirinya, akhirnya Belgard sadar tujuan dari mereka semua, yakni supaya sihir api yang masih terus membakar Percival dapat dipadamkan. Dan hal itu terbukti berhasil. Pasalnya kekuatan sihir Belgard memang akan terlepas kalau tangannya tersegel. Jadi karena para golem telah menyegel tangan Belgard dan membuatnya tidak bisa bergerak dengan leluasa, maka akhirnya sihir api yang sebelumnya membakar Percival pun berhasil dipadamkan. Memang benar pada akhirnya api yang membakar Percival berhasil dipadamkan. Tapi luka yang ia dapat juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Makanya tidak aneh kalau Belgard mengatakan percuma saja memadamkan apinya sekarang, karena dengan luka seperti itu tetap akan membuat Percival tidak akan mempunyai kekuatan lagi untuk digunakan bertarung. Dan setelah itulah sekali lagi sang tokoh utama kita ini memberikan sebuah kejutan, di mana sesudah apinya padam, luka bakar yang ia derita langsung sembuh seketika. Yang hal itu tentunya sangat membuat terkejut semua orang. Mulai dari Belgard sampai Doni pun juga ikut dibuat terkejut. Dan yang tidak terkejut hanya anak kecil yang sebelumnya diselamatkan oleh Percival. Malahan dia semakin bersemangat memberikan dukungan. Belgard pastinya bingung setelah melihat kemampuan yang dimiliki sihir Percival. Sebab menurut pengetahuan yang ia tahu tidak ada satupun tipe yang cocok dengan semua kemampuan sihir tersebut.
Dan karena tidak ada satupun tipe yang cocok, membuat dia berasumsi kalau kemungkinan sihir milik Percival merupakan tipe hero atau pahlawan. Yang tipe ini dikatakan hanya dimiliki oleh 1 dari 10.000 orang. Itu berarti sihir Percival yang baru bangkit ini merupakan kekuatan yang sangat amatlah langka. Dan kalau itu benar, maka Percival akan menjadi salah satu dari kesatria yang telah diramalkan. Dan kesatria yang telah diramalkan itu berjumlah 4 orang dan mempunyai nama 4 kesatria penghancur. Atau kalau dalam bahasa Jepangnya, keempat kesatria dalam ramalan ini bernama Mukushiruko no Yonkishi. Menurut Pelgard, kalau benar Percival termasuk salah satu kesatria dalam ramalan itu, berarti dia akan bisa merasakan keberadaan satu sama lain. Maka dari itu, menurutnya nyawa Percival sangat terlalu berharga jika harus dihabisi. Lantaran dengan bantuan Percival, menurut Pelgard, dia akan bisa melacak ketiga kesatria lainnya yang keberadaannya belum ditemukan. Namun karena tengah memikirkan semua hal itu, dia tidak sadar kalau bahwasannya Percival dengan santainya tengah menuju ke tempatnya. Dan setelah Percival tepat berada di hadapannya, inilah Pelgard baru menyadarinya. Yang hal itu membuatnya sama sekali tidak siap dengan serangan yang datang kepadanya. Oleh sebab itulah, karena Pelgard sama sekali tidak siap, membuat Percival dapat dengan mudah memukulnya dan membuatnya terlempar lumayan jauh. Dan lantaran sekarang kondisi Percival sudah kembali fit seperti sebelumnya, maka pertarungan mereka pun berlanjut kembali. Akan sesengit apakah pertarungan mereka nantinya? Apakah Percival akan bisa menang dengan mudah? Atau dia masih akan tetap kesulitan? Bikin penasaran bukan? Kalau kalian penasaran, silahkan tunggu saja kelanjutan ceritanya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mukushiruko no Yonkishi chapter keempat. Dan kalau menurut kalian kejadian manakah yang menarik? Apakah kalian memiliki pendapat? Jika iya, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat penting bagi saya serta teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar itu bisa menjadi bahan atau referensi yang dapat digunakan untuk saling bertukar pendapat serta pikiran masing-masing dari kita semua.